Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa ketemu lagi di rumah Detok Anaresa. Semoga hari ini menjadikan satu hari kebaikan untuk mengkaji ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mumuh Abdul Muhyi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan limpahan rezeki, selalu diberikan sesuatu yang beliau inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam kita, nikmat iman dan Islam kita, dan tak luput kita panjatkan puji kehadirat Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang beliau ajarkan menjadikan satu manfaat bagi umatnya, terutama kaum muslimin. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu sudah mulai mendesak, mangga Pak Ustadz untuk dilanjut. Terima kasih Pak Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puja, puji, serta syukur mari kita haturkan ke Zat yang Maha Ghafur berkat rahmat irodahnya. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bersama-sama hadir di majelis Zoom ini. Semoga setiap apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang sudah kita lakukan, dan baru kita akan lakukan, mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena dengan kenikmatan itulah kita bisa hadir ya, dan mudah-mudahan juga kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang ahli syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin. Amin ya Allah. Karena dengan syukurlah kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah pasti benar-benar akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagian dari syukur kita dengan menggunakan waktu kita di sore hari ini bersama-sama hadir di majelis Zoom ini, mudah-mudahan itu menjadi bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Allah tambahkan ya. Ditambah kesehatannya, ditambah usianya semakin berkah, rezekinya semakin bertambah dan berlimpah ya. Keluarganya lebih dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada panutan kita semua yang mulia, yang agung, yang menjadi contoh bagi kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan berkunjung ke akhirat. Ya, jadi bagaimana kita menambah wawasan kita ya, terkait dengan bagaimana perjalanan kehidupan kita. Kehidupan yang sekarang kita jalani di alam dunia ini. Ya. Di alam dunia ini kita tidak akan lama, hanya sementara, hanya sesaat saja.
tidak akan abadi kita di dunia ini, hanya sementara. Kita makhluk akhirat, maka akan kembali kepada akhirat kita. Ya. Di dunia hanya transit, ya hanya mampir, ya. Bagaikan ibu melakukan perjalanan mau ke tanah suci, perjalanannya pakai pesawat Oman itu biasanya mampir terlebih dahulu, ya. Akan mampir ke Oman terlebih dahulu. Di sana transit sementara, ya. Tidak akan selamanya di sana karena tujuan kita bukan ke sana. Tujuan kita ke tanah suci. Nanti di sana hanya kurang lebih 2 jam saja, ya. Baru melakukan perjalanan lagi menuju ke tanah suci. Begitupun sama, perjalanan kita itu bukan di sini, ya. Perjalanan kita bukan di dunia, tapi perjalanan kita sampai ke mana? Ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanannya kita mampir terlebih dahulu. Mampirnya di mana? Di dunia ini. Ya. Maka terkait dengan dunia kan dalam Al-Qur'an lahwun wal aibun. Sendak mainan saja, yang main-main kan tidak lama, ya. Main sepak bola, apa selamanya main sepak bola ada, ya. Sepak bola kan 90 menit, udah selesai setelah 90 menit, ya. Tidak. Kalaupun ada nambah babak tambahan, itu tidak lama, nambahnya 15 menit, ya. Tidak akan terus-terusan seumur hidup main sepak bola, enggak, ya, permainan, ya. Permainan apapun ya hanya sementara saja, tidak akan lama. Nah, kita pun sama. Di dunia ini permainan, ya, yang namanya permainan sementara, nah kita pun akan mengakhiri permainan kita. Kapan berakhirnya? Wallahu a'lam. Ya, berakhirnya kita tidak tahu sampai kapan. Ya, tapi setelah berakhirnya permainan kita udah selesai itu, ya. Tinggal bagaimana apa dalam permainan tersebut kita berhasil, menang atau kalah, gitu kan. Kalau menang berarti kita akan mendapatkan hadiah kalau menang, gitu kan. Tapi kalau kalah apa yang terjadi? Ya kita sedih. Ya, begitupun sama, ya. Kita pun di dunia ini sekarang itu kita menang atau kalah pertanyaannya. Ya. Tapi saya mengajak kita harus menang, ya. Tidak ada kata kita harus menang di dunia ini, ya. Saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, hadirin yang sudah hadir di majelis ini, yuk kita menangkan kehidupan di dunia ini, ya. Menangkan dengan apa? Menangkan dengan amal-amal soleh kita. Sehingga ketika kita memenangkan ya permainan kita di dunia ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Yaitu apa? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan masuk nih ke fase selanjutnya. Kan fase di alam ruh, kemudian di alam rahim, alam dunia, kita masuk ke fase yang keempat. Alam dunia, kemudian alam kubur, yaitu alam barzah. Masuk fase selanjutnya itu apa? Ya, alam akhirat. Tapi sebelum masuk ke alam akhiratnya, ada satu hal yang Allah lakukan kepada kita. Ya, sebelum kita masuk ke alam akhiratnya, ya, kita akan ada satu hal yang itu Allah tekankan kepada kita, Allah sampaikan kepada itu apa? Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ya. Hari kiamat ini pasti akan terjadi, ya. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, namun sebelumnya saya akan share terlebih dahulu materinya. Sebentar. Ya. Jadi dalam kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan hari kiamat. Ya, mungkin banyak kan kita bertanya kapan hari kiamat? Wallahu a'lam. Ya, tidak ada yang tahu kapan itu akan datangnya hari kiamat. Ya, tapi ada tuh yang pernah meramalkan hari kiamat kapan, ya. Sebelum hari kiamat yang dia ramalkan itu tiba, yang meramalkan sudah mengalami kiamat terlebih dahulu. Dengan kiamat sugroknya. Kiamat Eden itu ya Pak Ustadz, Malik itu siapa yang di Eden gitu ya. Jadi itu. Tidak ada yang bisa meramalkan terkait dengan kapan datangnya hari kiamat. Cuman Allah ya menyampaikan terkait dengan tanda-tandanya lewat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ya. Nah, di dalam kesempatan sore hari ini, dalam yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama membahas terkait
terkait dengan tanda-tandanya dan juga landasan yang Allah sampaikan terkait dengan hari kiamat itu. Hari akhir merupakan rukun iman yang terakhir ya. Ya. Yang terakhir, yang kelima kalau tidak salah, yang kelima ya. Yang keempatnya qada dan qadar. Ketentuan Allah. Tapi rukun iman yang kelima ini yang patut kita imani ya, hari akhir. Karena hari akhir ini pasti akan terjadi ya, hari akhir. Hari akhirnya apakah dengan hari akhirnya memang terjadinya semuanya ya, terjadi dengan kiamat, atau hari akhir memang itu hari akhir bagi kita yang namanya apa? Mengalami setiap orang kematian ya. Setiap orang itu pasti akan mengalami kematian. Ya. Maka dalam kesempatan yang berbagi, mudah-mudahan dengan kita membahas terkait dengan hari kiamat ini menjadi ibrah bagi kita, menjadi persiapan bagi kita, maka tidak ada hal yang patut kita perjuangkan, tidak ada hal yang harus kita kejar terus kecuali apa? Amal-amal ibadah kita, ya. Kecuali amal-amal ibadah kita. Tadi saya menyampaikan di dalam surat Al-Muluk ya. Al-Muluk ya. Ayat 2 Allah sampaikan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, Allah lah yang telah menciptakan maut, mati, wal hayata dan hidup. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya itu. Jadi di dalam ayat kalimat terakhirnya ahsanu amala. Jadi bagaimana dengan Allah menciptakan kematian kepada kita dan kehidupan yang Allah maksudkan dalam ayat tersebut bukan kehidupan yang sekarang. Tapi kehidupan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kehidupan kapan? Kehidupan ba'dal maut. Kehidupan setelah kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang telah menciptakan mati dan hidup. Nah setelah kematian kan kita akan hidup tuh. Hidup kapan? Hidup yang abadi, hidup yang kekal. Ya. Siapa yang mereka yang akan beruntung itu yang ahsanu amal, yang senantiasa amalnya yang terus baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ahsan, ahsanu ya. Kalau dalam kaidah bahasa Arab dinamakan dengan huruf hukum ini teh isim tafdil ya, lebih utama, lebih baik ya. Akrom lebih mulia ya. Ahsan lebih baik lagi. Maka bagaimana yang Rasulullah sampaikan juga, kalau hari ini sama, itu orang-orang yang rugi. Hari ini lebih buruk, orang-orang yang celaka. Hari ini harus lebih baik, itu orang-orang yang beruntung. Maka kita harus senantiasa apa? Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik. Apanya? Amalnya. Ya, amal ibadah kita harus lebih baik lagi. Setiap hari harus ada progres. Progres perbaikan, progres kepada hal-hal yang positif. Ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, secara pengertian ya dalam bahasa Arab kiamat itu juga dinamakan dengan yaumul kiamah, ya, itu hari kiamat, di mana hari terakhir untuk semua makhluk ciptaan Allah, ya, yang ada di alam semesta ini. Jadi yaumul kiamah itu merupakan hari terakhir bagi makhluk Allah. Bagi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu terakhir, ya. Baik bagi kita sebagai manusia, untuk hewan-hewan, ya, semua tumbuhan itu semuanya akan hancur karena itu menjadi makhluk Allah. Apapun siapapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika datangnya yaumul kiamah, hari kiamat itu merupakan hari terakhirnya. Berarti yang namanya hari terakhir apa akan mati semuanya. Ya. Tumbuhan akan mati, hewan-hewan akan mati, kita sebagai manusia akan mati. Ya. Semua makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mati pada kapan? Itu yaumul kiamah. Itu hari terakhirnya. Kalau sekarang ada orang yang sudah meninggal dunia, dia pun sama mengalami yaumul kiamah juga. Tapi kiamatnya kiamat kecilnya. Ya, kiamat besarnya kapan? Nanti, ya, nanti, ya. Penjelasannya di dalam surat Al-Qiyamah, ya, ayat 1 sampai ayat 11, Allah menyampaikan kepada kita.
Ya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Itu yang Allah sampaikan kepada kita. Ya. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Ya. Itu dalam Al-Qur'an Allah mempertanyakan kembali kepada kita supaya apa kita dikasih informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah jawabnya, ya. Wa ma adraka mal Qari'ah, dan kalian tahu apa hari kiamat itu? Ya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, ya. Pada hari itu manusia seperti laron, ya, yang berterbangan, ya. Laron itu kan yang kecil-kecil, ya, itu. Orang Yang Sunda dia bilang rametuk lah, Ustaz. ya, bisa rametuk, atau yang kalau musim hujan suka banyak tuh, ya. Apa namanya? Itu laron juga, ya. Jadi pokoknya mah seperti binatang kecil yang lagi berterbangan, ya. Yang terbang, lagi berterbangan. Nah, kita itu nanti hari kiamat itu seperti itulah, ya. Akan berterbangan. Kenapa? Karena memang sudah akhir, ya. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, ya. Bapak misalkan punya tuh, ya, bulu diterbang-terbangkan lah gitu. Itu gunung seperti itu. Sekarang gunung yang gede itu, ya, itu harus berhari-hari, ya, untuk habisnya. Iya, benar nggak? Di Bertahun-tahun. Padalarang, Pak. Ya, bertahun-tahun di Padalarang tuh kan. Iya betul, Ustaz. Gunung yang gede itu kan harus pakai alat yang besar. Pakai deko, ya. Pakai alat. Atau ada yang pakai bom juga, ya, pakai granat gitu. Untuk apa? Untuk meredakan gunung tersebut. Hari kiamat itu ya bagaikan bulu yang kita terbangkan, ya, kita punya rambut bisa seperti itu, ringan sekali, ya. Sangat ringan sekali. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Nah, ini, ya. Jadi dalam ayat ini sudah Allah sampaikan kepada kita. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan. Nah, gini. Maka inilah kita apakah akan termasuk yang mana? Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas sekali. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qiyamah ini Allah sudah menggambarkan kepada kita bahwa hari kiamat itu kita itu bagaikan bulu-bulu yang terbang, ya. Gunung-gunung juga bagaikan bulu-bulu yang terbang, kita bagaikan laron, bagaikan makhluk kecil yang lagi terbangan tuh, ya, di alam dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Mau bersembunyi di manapun, ya, mau udah pasti itu akan terjadi. Kenapa? Karena semuanya akan hancur, ya. Gunung-gunung saja itu berterbangan seperti itu, ya. Bagaimana dengan kita yang ringan, ya. Beratnya kita paling, kalau yang paling berat berapa kilo, ya. Ada kan yang berat kecil, tuh, yang sehat sekali. Yang kecil itu aja Pak Ustadz, badai tornado sudah segitu hebatnya gitu Pak Ustadz. Ya itu betul, hanya pakai badai aja itu badai, ya, itu bisa sampai terangkat, sampai bisa terbang. Saking dahsyatnya ya, gitu Pak Ustadz, ya. Ini apalagi betul, gitu. saking dahsyatnya sekali. Apalagi yang namanya kiamat itu, auzubillah, ya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia ini menjadi pelajaran bagi kita, ya. Sangat dahsyat sekali yang namanya apa? Yaumul Qiyamah itu. Hari kiamat itu sangat dahsyat sekali, ya. Gunung yang beratnya begitu berat sekali itu bisa terbang, ya. Kita yang beratnya yang hanya berapa kilo, ya. Hanya 80-100 kilo. Kalaupun paling besar, ya, di angka 200 kiloan lah, ya. Di atas 200 kiloan. Tidak ada yang sampai 500 kilo. Ya, benar nggak? Nggak ada, ya. Itu, ya, apalagi, ya. Gunung saja yang beratnya nggak tahu berapa kilo bisa terbang, apalagi kita yang memang sangat ringan sekali. Maka di dalam Al-Quran juga Allah menggambarkan bagi apa? Bagaikan laron yang berterbangan kita itu, ya. Yang terbang begitu saja ditiup, udah langsung, ya, terbang jauh begitu. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia.
Ya. Dalam surat Al-A'raf juga Allah menyampaikan kepada kita. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluknya yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Ya. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini satu hal yang Allah sampaikan kepada kita. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu yang berbahagia. Karena sesuatu yang namanya hari kiamat itu ya sudah Allah sampaikan kepada kita dengan tanda-tandanya, mudah-mudahan menjadi peringatan kepada kita. Ya. Menjadi peringatan kepada kita untuk senantiasa mempersiapkan kita. Mempersiapkan. Kalaupun kita tidak sampai kepada kiamat yang besarnya, kiamat kubronya, kita pasti menghadapi kiamat sugronya. Kiamat kecilnya itu udah pasti. Ya. Berarti semua manusia akan mengalami yang namanya apa? Kiamat. Nah, semua makhluk akan mengalami yang namanya kiamat. Ya. Mungkin ada yang sampai nanti yaumul kiamah kubro ataupun ya yang sugronya, yang kecilnya, ya, yang akan terjadi kepada kita. Maka pembagiannya ada dua ya kiamat itu, yaumul kiamah itu. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil ya atau suatu peristiwa yang menggambarkan sebagian kecil kejadian yang akan terjadi pada hari itu. Ya. Contohnya kematian, gempa bumi, banjir, angin kencang, badai, ya. Meletusnya gunung, ya kekeringan, tsunami itu merupakan bagian dari apa? Bagian dari kiamat sugro. Kiamat kecil yang akan terjadi. Dan itu sudah sering terjadi kepada kita. Ya. Ketika tetangga kita meninggal dunia itu sudah mengalami yang namanya apa? Kiamat sugro. Ya. Ketika adanya banjir yang besar, banjir bandang itu menjadi bagian dari kiamat sugronya. Ya. Kejadian apapun, bencana, badai atau apapun itu menjadi bagian dari kiamat sugro, kiamat kecil. Ya. Yang kedua kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Suatu peristiwa pada akhir kehidupan, ya, yang menghancurkan alam semesta beserta isinya. Ya. Jadi alam dunia itu selesai. Kehidupan dunia selesai. Diakhiri dengan apa? Dengan yaumul kiamah. Hari kiamat. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Tapi kepastian terkait dengan hari kiamat sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama di dalam surat Toha Allah sampaikan kepada kita. Ya. Terkait dengan apa? Dengan hari kiamat itu. Ya. Surat Toha ayat 15 Allah sampaikan inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litukhza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakannya. Ya. Jadi Allah merahasiakan terkait dengan kapan waktunya kiamat kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan. Karena kiamat itu tidak tahu kapan terjadinya, maka kita mempersiapkan itu. Ya. Kalau sudah dikasih tahu makan, ya Pak Dedi, Pak Yan, misalkan Pak Yan sudah dikasih tahu nih, Pak Yan tahun 2030 Pak Yan akan meninggal dunia. Kira-kira apa yang dilakukan sebelum meninggal dunia itu? Ya betul. Pasti kalau ada orang yang sudah dikasih tahu ya kapan matinya, mungkin kalau orang yang masih ada hawa nafsu, saya kan matinya nanti masih 2030 ya. Berarti ada waktu nih ya.
bermaksiat dulu, nanti kalau sudah menjelang meninggal dunia tobat segala macam. Gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu, mungkin ini mah ya. Tapi saya yakin di sini mah tidak ada yang berniatan seperti itu ya, tapi justru akan apa? Kalau sudah tahu kan akan terus meningkatkan amal-amal soleh. Sementara kan kita ini pertanyaannya kan kita tidak tahu, ya, benar enggak? Kita tidak tahu kapan itu akan datang kematian. Akan datang apa yang namanya kiamat itu kita tidak tahu, baik kiamat kubro ataupun kiamat sugronya kita tidak tahu. Ya, Allah merahasianya kepada kita. Kiamat sugro pun kalau merahasiakannya. Ya. Walaupun ada tuh ya yang namanya BMKG ya terkait dengan ramalan cuaca, tapi itu juga kan hanya ramalan saja, belum pasti. Ya. Belum pasti kebenarannya. Bisa jadi memang iya berdasarkan cuaca, berdasarkan perhitungan, berdasarkan alat berbagai macam halnya. Tapi kan yang pastinya mah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kemampuannya terbatas, ya, kemampuannya terbatas. Alat pun kemampuannya terbatas. Alat itu bisa salah, ya. Tapi Allah itu tidak akan pernah salah, ya. Allah itu pasti, ya. Tapi kan justru yang jadi masalahnya adalah kita kan tidak tahu ya kapan terjadinya, itu kan kita tidak tahu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, karena kiamat ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempersiapkannya. Sehingga pada saatnya datang kiamat tersebut, kita sudah benar-benar menjadi bagian yang tadi betul, menjadi bagian orang-orang yang apa? Yang banyak amal timbangan kebaikannya. Sehingga kita dalam nantinya apa? Nantinya mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kemenangan, ya. Mendapatkan kesuksesan di akhirat kelaknya nanti, ya. Karena Allah itu akan membalas dengan apa yang kita usahakannya, ya. Allah tidak akan pernah salah. Malaikat tidak akan pernah bisa disogok oleh kita. Ya. Malaikat pun tidak akan pernah salah mencatat setiap amal perbuatan manusia. Ya. Apalagi Allah ya tidak akan pernah salah. Ya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita senantiasa dalam mengisi waktu-waktu kita itu untuk apa? Untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang itu menjadi bagian dari amal-amal soleh kita. Dalam surat Al-Hajj juga Allah menyampaikan kepada kita, ya. Wa inna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu yab'atsu. Bentar, habis baterainya. Mangfil kubur, ya. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, jadi kepastian hari kiamat itu tidak diragukan lagi. Udah pasti akan adanya. Udah pasti akan datangnya hari kiamat itu. Ya, udah pasti. Apapun yang pernah makhluk ada di bumi ini pasti akan dihidupkan kembali gitu Pak Ustadz. Semua. Semua. Ya. Semua setelah nanti waktunya akan dibangkitkan, semua itu akan bangkit kembali. Ya, akan dibangkitkan kembali. Termasuk hewan-hewan peliharaan kita. Betul, semuanya pasti akan. Ya, akan menjadi bagian karena itu menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur, ya, akan dibangkitkan kembali, ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 ya dan 5 Allah menyampaikan yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, ya. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, ya. Wa takunu jibalu kal ihnil mangfush, ya. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu menjadi bagian yang Allah tekankan kepada kita bahwa kiamat itu pasti akan datang. Ya. Kiamat itu pasti akan terjadi. Ya. Karena kita tadi bagaikan laron-laron, gunung-gunung bagaikan juga bulu-bulu yang diterbangkan, ya. Yang berterbangan begitu ringannya. Ya. Dalam surat Az-Zajrah juga Allah sampaikan. Ya.
idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi ketika bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang begitu dahsyat, itulah terjadinya apa? Yaumul qiyamah. Terjadinya hari kiamat, ya. Yang kejadiannya begitu sangat dahsyat sekali, Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Kita tidak bisa menggambarkannya, ya. Kalaupun nanti mungkin Bapak Ibu akan melihat satu tayangan ini mungkin sebenarnya hanya sebagian kecil yang manusia gambarkan saja terkait dengan yaumul qiyamah itu, ya. Akan lebih dahsyat dengan apa yang nanti Bapak Ibu lihat, ya. Itu, ya. Jadi kalaupun manusia membuat satu gambaran terkait dengan terjadinya huru-hara di dunia ini, itu hanya gambaran yang sangat kecil sekali, ya. Yang mungkin kedahsyatannya itu sangat dahsyat sekali nanti. Kalau yang mungkin kita lihat memang tidak begitu, ya. Tapi yang nanti akan terjadi itu karena manusia juga ya tidak diberikan, tadi yang Allah sampaikan juga, itu diberi pengetahuannya sedikit sekali, ya. Karena di sisi Allah lah terkait dengan kiamat tersebut. Jadi manusia hanya diberikan terkait dengan hanya gambaran-gambarannya saja tadi, ya. Seperti gunung-gunung yang berterbangan, ya, dengan goncangan air yang sampai meluap ke daratan, itu saja yang digambarkannya, ya. Kemudian juga dalam surat Az-Zumar juga Allah menyampaikan kepada kita, dan sangkakala pun ditiup maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi inilah yang Allah sampaikan kepada kita terkait dengan sangkakala, bahwa Allah akan meniupkan nanti sangkakala yang pertama dengan apa? Dengan menghancurkannya alam dunia ini, ya. Kemudian dimatikannya semua makhluk yang ada di dunia ini, dan ketika ditiupnya kembali sangkakala yang kedua, maka dibangkitkannya kembali semua makhluk Allah itu, ya. Dan tinggal menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Keputusannya apa? Ya, tidak ada yang tahu keputusannya. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, nah bagi kita nih, ya, kalau seandainya kita senantiasa istiqomah melakukan kebaikan, itu mudah-mudahan nanti, ya, sehingga keputusannya pun keputusan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ketika kita senantiasa dalam kehidupan kita, ya, kita melakukan hal yang negatif, perbuatan dosa, auzubillahi min dzalik, ya. Mungkin di dunia ini juga bisa kita bisa kita evaluasi, ya. Bisa evaluasi sendiri. Kemudian selanjutnya dalam surat Muzammil juga Allah menyampaikan, as-sama'u fatarat, ya, karena wa'duhum maf'ula, ya. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana, ya. Jadi di dalam surat Al-Muzammil ini Allah menyampaikan bahwa nanti langit itu terbelah, ya. Dan janji yang pasti dari Allah Subhanahu itu akan terjadi kepada kita, ya. Dengan janjinya yang mendapatkan kebaikan itu pasti akan mendapatkan kebaikannya. Yang senantiasa di dunianya melakukan keburukan, ya pasti dia pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuan yang demikian itu di saat tidak berguna lagi. Keimanan seseorang yang belum pernah beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu, ya. Jadi nanti ketika memang pas kondisi terakhirnya itu, maka di dalam hadis ini kan disampaikan oleh Rasulullah bahwa tidak akan terjadi kiamat.
ini menjadi salah satu tanda yang Rasul sampaikan kepada kita. Kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Kondisinya nanti manusia itu akan beriman, tapi kalaupun beriman, tapi kalau sebelumnya dia memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun dia melakukan kebaikan, ya sudah tidak berguna lagi. Ya. Bagaikan siapa tuh yang raja ya yang melewati ini yang mau membunuh Nabi Musa ya. Itu kan pasukannya pun sama ya. Tapi karena sudah di kerongkongan walaupun dia ingat kepada Allah sebagai Tuhannya ya, sudah tidak berguna lagi ya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita mudah-mudahan kita diberikan keimanan dari sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai hayat nanti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita ketika melakukan kebaikan itu memang benar-benar jadi kebaikan bagi kita. Ya. Karena keimanan ini Bapak Ibu yang berbahagia perlu kita jaga ya, perlu kita jaga. Karena kondisi iman seseorang itu kan kondisinya naik turun ya. Naik turun. Ketika kondisinya lagi futur ya lagi mungkin ada banyak masalah, banyak hal-hal yang itu kadang-kadang juga imannya melemah tuh. Ya. Tapi mudah-mudahan ketika Bapak Ibu bisa mengevaluasi kira-kira selama ini hal-hal apa saja sih yang membuat iman kita naik, iman kita bisa stabil terus ya, iman kita bisa senantiasa menanjak terus, kira-kira hal apa itu yang kita lakukan. Ya. Kalau dengan bangun malam itu menjadi keimanan kita semakin kuat, berarti lakukanlah bangun malam itu. Kalau dengan membaca Quran itu iman kita semakin meningkat, lakukanlah bagaimana kita senantiasa istiqomah untuk membaca Al-Quran. Ya. Jadi hal-hal yang kita rasakan selama ini yang membuat itu peningkatan keimanan kita, lakukan oleh kita. Ya. Kenapa? Karena ya yang kita khawatirkan adalah pada saat iman turun itulah ya Allah mencabut nyawa kita, ataupun kita akhirnya tergoda oleh bisikan setan ya. Betul, akhirnya kita terjerumus lah gitu. Ya Tidak contoh sedikit. kecil Pak Ustadz, dan maaf nih, ada yang pindah kepercayaan gitu Pak Ya, Ustadz. betul Pak Yan. Ya. Karena kondisinya bisa jadi tadi ya ketika imannya ya lagi turun, ada yang membisiki ya, ada yang membisik, akhirnya apa ya tadi. Lebih mengejar ke dunia ya Pak Ustadz ya. Betul. Waktu hari Minggu kemarin kalau tidak salah ya, saya kedatangan seorang pemuda ya. Dia curhat ya pada saya. Dia menyampaikan terkait dengan kondisinya, permasalahannya. Ya. Dia sampaikan bahwa adiknya terjerumus lah ya ke hal yang negatif. Dia sebagai kakak merasa tidak mampu menjaga adiknya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa itu menjadi beban pikirannya. Akhirnya terus bahwa oh ini gara-gara saya, dengan berbagai macam akhirnya juga kondisi keluarga dan lain-lainnya. Ya sampai gitu tuh. Tidak menerima apa yang sudah Allah takdirkan kepada keluarganya. Ya. Dia merasa bahwa sudah melakukan hal yang baik, ya, melakukan sholat, tapi kenapa kok masih diuji dengan hal seperti itu? Ya. Dia sampaikan bahwa dia sudah ya mau ke agama lain lah gitu. Dan dia sampaikan bahwa dia sudah masuk ke agama lain, tapi juga masih ragu-ragu juga katanya gitu. Ya, akhirnya saya coba diajak diskusi ya mudah-mudahan ya dia tidak terbawa ya. Itu salah satunya yang menyebabkan tadi ya, yang menyebabkan akhirnya dia terbawa oleh bisikan setan, ataupun akhirnya juga dia tergoda oleh harta duniawi ya omongan lain ya, betul, ataupun hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu karena tadi kondisi keimanannya yang lagi lemah ya.
kondisi keimanannya lagi turun, akhirnya apa? Mudah. Ya. Tapi kalau imannya kuat, insya Allah ya. Kalau imannya kuat, insya Allah ada bisikan apapun ya akan terjaga ya, tidak akan terbawa oleh bisikan tersebut. Ya. Kemudian di dalam hadis lain juga Rasulullah menyampaikan kepada kita, hadis riwayat Muslim dari Huzaifah bin Ashid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah berbicara sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, kiamat itu tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda ya. Sebelumnya Rasulullah menyebutkan ya dengan adanya kabut, kemudian dengan dajjal, binatang ya. Kemudian juga terbitnya matahari dari barat, ya turunnya Isa bin Maryam ya. Kemudian adanya Ya'juj Ma'juj ya, 3 gerhana ya, itulah yang Rasul sampaikan kepada kita ya. Dan dari gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir dalam api muncul dari Yaman mengiringi manusia menuju tempat perkumpulannya mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini satu hadis yang Rasul sampaikan kepada kita bahwa kiamat itu ya tidak akan terjadi sebelum datangnya 10 tanda-tanda ini. Ya. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi kalau seandainya tanda-tanda ini belum muncul. Ya. Tapi kalau tanda-tanda kecilnya itu sudah bermunculan, ini tanda-tanda besarnya. Ya. Tanda-tanda besarnya. Di dalam ensiklopedia akhir zaman itu di sana dikupas. Ya. Ada satu buku, itu bukunya sangat tebal sekali. Ya. Bukunya sangat tebal sekali. Ini kebetulan ini ada di satu buku ini. Ini sangat tebal sekali, ya, bukunya sangat tebal sekali. Nah, di buku ini dikupas terkait dengan bagaimana akan munculnya akhir zaman itu. Ya. Sebelum munculnya tanda-tanda besar, itu akan muncul terlebih dahulu dengan tanda-tanda kecilnya. Ya. Ustadz Zulkarnain sering menyampaikan di dalam ceramah-ceramahnya terkait dengan tanda-tanda kecil yang bermunculan sebelum datangnya tanda-tanda besar. Ya. Dan tanda-tanda kecil itu sekarang sudah banyak bermunculan, ya. Sudah munculnya tanda-tanda akhir zaman dengan tanda-tanda kecilnya, ya. Maka oleh karena itu Bapak yang berbahagia, ya. Dengan tanda-tanda itu ya mudah-mudahan kita sudah benar-benar mempersiapkan dengan amal-amal terbaik kita, dengan amal-amal soleh kita. Ya. Baik, itu Bapak Ibu yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita dibuka termin pertanyaan ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanda-tandanya ya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan apa ya dasar hukumnya ataupun ayat-ayat yang menguatkan kepada kita ataupun hadis yang menguatkan kepada kita bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi ya. Bukan hanya berita bohong gitu kan. Ya, bukan berita bohong ya. Beritanya itu benar-benar nyata akan terjadi ya. Surat menyuratnya sudah ada Pak Ustadz. Ya, informasinya kan sudah sampai kepada kita ya. Tinggal kita sekarang bagaimana dengan keimanan kita yang kuat ya. Kita yakini menyikapi Betul. pemberitaannya ya Pak Ustadz ya. Iya, karena ya hanya keimanan lah yang bisa meyakini itu. Gitu, kan. Kalau tanpa keimanan kan kita tidak bisa mengimaninya, gitu kan. Ya. Maka mudah-mudahan, alhamdulillah, Allah mentakdirkan kita menjadi seorang Muslim yang ada imannya di sana, kita meyakininya, sehingga kita apa? Menggunakan nikmat itu, ya nikmat yang mahal ini untuk semakin beramal kepada Allah yang meningkatkan amal-amal soleh kita. Hanya dengan iman Islam inilah kita ya untuk mencapai kebahagiaan kita sampai di akhirat. Tingkat takwanya ditambah mungkin ya Pak Ustadz. Ya. Ya nanti kan itu tingkatan manusia itu kan ada manusia, ada muslim, ya nanti tingkatannya sampai muhsinin ya. Nah, itu kan tingkatannya yang nanti mudah-mudahan kita juga bahas ya nanti ya. Sampai kan kalau manusia itu kan Allah ciptakan semua manusia sama itu kan ininya ya.
diberikan fitrahnya, diberikan mata, diberikan semuanya kan manusia sama. Tapi dari manusia itu kan nanti Allah saring lagi menjadi muslim gitu kan. Muslim disaring lagi. Ya yang gitu kan terus disaring dan sampai puncaknya apa? Ya, puncaknya adalah orang-orang yang muhsinin ya. Itu. Jadi nanti kita akan bahas ke sana. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada hal yang ingin disampaikan ya untuk pembahasan sore hari ini saya cukupkan terlebih dahulu ya. Biar tidak olab ya, biar tidak olab. Biar masuk Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau terlalu kebanyakan juga nanti yang mana materinya gitu. Ya, betul. Mudah-mudahan ya ilmu yang sedikit ini yang dari saya, kalau yang pasti banyak salahnya dari saya ya. Dari kesalahan saya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu ya. Kalau yang benarnya mah datang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu dari kesalahan saya. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin ditanyakan ya. Kalaupun tidak ada ya alhamdulillah ya. Kita cukupkan saja ya, alhamdulillah nih ya. Di sore hari ini bisa bersilaturahim ya. Ya. Alhamdulillah ada 19 orang yang bisa hadir ya. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan ya pada kita untuk terus kita di setiap hari Senin sore ya, jam 4 kita bisa bersama-sama berdiskusi ya. Mudah-mudahan semakin banyak amal-amal ini menjadi bagian salah satu juga mudah-mudahan menjadi bekal ya. Kalau sore hari ini kita dikumpulkan di tempat ini ya, di lewat Zoom ini, mudah-mudahan nanti di akhirat pun kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang amin ya Allah ya rabbal alamin. Surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih, silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin disampaikan untuk menguatkan apa tadi yang saya bahas ataupun ada hal yang ingin mungkin ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Kalau tidak ada ya ditangguhkan minggu depan ya. Mungkin ini dari Pak Oti ada pertanyaan atau Pak Danan nih. Ada sejar. Di kolom chat ada nggak di kolom chat? Boleh. Oh deh. Boleh. Barangkali untuk supaya kelihatan ada respon begitu ya Pak ya. Respon dari penjelasan itu supaya bisa memperjelas tentunya. Atau menambah lagi. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tuh singkat aja, sederhananya gini. Proses kiamat itu berapa lama? Mungkin ada keterangan, ayat, ataupun penjelasan. Berapa lama sih? Sebulan, seminggu, sehari, setahun, 2 tahun. Proses kiamat itu sederhananya kan begitu ya. Nah, kalau umpamanya ada batas waktu, entah itu waktu ukuran Allah atau ukuran kita, setelah itu gimana? Ke alam barunya itu kan, yang alam akhiratkah yang muncul? Nah, gitu kan. Apa? Terus waktu proses itu, jadi waktu proses kiamat terjadi itu, ya ini alam semesta kan. Alam semesta itu bukan hanya bumi barangkali. Ada bulan, ada planet-planet yang lain. Itu hancur semua atau bagaimana? Itu dari keterangan. Nah itu yang kalau digambarkan artinya berdasarkan keterangan tentunya ya. Karena kita belum mengalami yang sugra pun umpamanya. Kita melihat orang mau proses punten, proses meninggalnya ada yang tenang. Mungkin begitu ya, atau yang sakit lama, ada prosesnya. Nah, atau bagaimana itu ada keterangan itunya enggak, Pak Ustadz? Ya. Baik, terima kasih Pak Oti ya. Terima kasih Pak Oti atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau terkait dengan lamanya ya, lamanya kiamat, memang saya sendiri juga belum mendapatkan penjelasan di dalam cari-cari dalam hadis ataupun Al-Quran ya, belum mendapatkannya. Mudah-mudahan nanti saya gali lagi sehingga kalaupun ada gambaran yang mungkin bisa disampaikan. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu juga dengan proses-proses nanti di dalamnya ya.
setelah kita mati itu berapa lama lagi, wallahu alam, ya. Allah juga menyampaikannya kepada kita, itulah urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang bagi kita yang kita siapkan adalah yang pertama keyakinan kita terkait dengan kiamat tersebut, ya, baik kiamat sugro ataupun kiamat kubronya. Yang keduanya adalah kita mempersiapkannya, gitu kan, ya. Karena kan kita tidak mesti memikirkan itu sebenarnya berapa lamanya waktunya mah, gitu kan. Tapi yang paling inti adalah bagaimana kita dalam prosesnya itu, gitu, ya. Dalam prosesnya itu apakah kita dalam kondisi orang-orang yang beruntung atau kondisi orang-orang yang tidak beruntung, gitu. Dan kita pun tidak mesti memikirkan juga nanti di dalamnya itu setelah kita mati itu berapa lama lagi, gitu kan. Karena bagi orang-orang yang sudah amal solehnya banyak, Pak, itu tidak akan terasa, gitu kan. Perjalanan tidak akan terasa. Karena apa? Karena semuanya juga penuh kenikmatan, gitu, ya. Berbeda dengan orang-orang yang berlumur bergelimbang dengan dosa, kemaksiatan, gitu kan, ya. Kan kita pun mendapatkan gambaran, mendapatkan informasi baik lewat Al-Qur'an maupun lewat hadis terkait dengan bagaimana di alam kubur, ya. Bagaimana di alam barzah, bagaimana di padang mahsyar itu, ya. Di padang mahsyar dengan dengan matahari yang begitu dekatnya dengan kita. Sehingga itu tergantung amal-amal perbuatan manusia. Ada yang sampai keringatnya itu sampai menutupi kepalanya, ada yang sampai menutupi mata kakinya. Itu kan tergantung dari amal perbuatannya. Ya. Dan kita harus yakin itu pasti akan terjadi seperti itu. Tentunya dengan keimanan kita yang kuat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf, ya. Jadi kita tidak memikirkan lagi, tidak mesti memikirkan hal-hal yang sifatnya itu di luar jangkauan kita, ya. Tapi kita bagaimana memikirkan kita nih untuk menghadapi nanti itu seperti apa, ya, gitu, ya. Karena itu mah sudah menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita nih menjadi bagian yang sekarang memikirkannya adalah bagaimana untuk menghadapinya tadi, ya. Intisarinya berarti di sana, betul, ya Pak Ustadz, ya. Karena seperti yang tadi Pak Oti sampaikan bahwa ketika melihat orang yang menghadapi kematian sugro saja, kan itu beda-beda, ya. Ada yang sampai meringis-ringis, kelihatan begitu sakitnya, tapi juga ada yang begitu kelihatan tersenyum lah, gitu kan, ya. Nah, itu kan berarti apa sih yang membedakannya, gitu. Matinya sama itu, ya. Mati mah kan semua mati itu kan. Tapi kok ada yang tersenyum, ada yang meringis begitu kelihatan begitu sakitnya sekali. Berarti ada apa nih? Tanda tanya. Oh, berarti ada apa terkait dengan amal-amal solehnya. Nah, sekarang bagaimana nih, ya, supaya kita saat kiamat sugro itu kita bisa tersenyum, ya. Saat kiamat sugro itu kita bisa tersenyum lah, tidak merasakan sakitnya, gitu kan. Nah, ini nextnya kan kita tinggal itunya gitu yang kita lakukan, ya. Toh kalau saat kiamat sugronya saja sudah tersenyum, kesananya mah pasti akan tersenyum juga, gitu kan. Akan tersenyum kesananya juga pasti itu mah, ya. Tapi berbeda ketika, ya, pas matinya saja sudah kelihatannya seperti itu, ya, kesananya pun pasti, ya. Maka Bapak yang berbahagia, mudah-mudahan kita mempersiapkan nih, ya, mempersiapkan yaumul kiamah ini, ya, baik yaumul kiamah kubro ataupun kiamah sugronya dengan persembahan yang terbaik bagi kita. Dengan tentunya dengan amal-amal terbaik kita, dengan amal-amal soleh kita, ya, itu Pak Oti, ya. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Kalau pun tidaknya, mudah nanti kita diskusi lagi, ya. Ada pertanyaan juga ini dari Pak Inhadi nih, Pak Ustadz. Ya. Adakah amalan yang utama yang kita lakukan di akhir sisa hidup ini yang ditimbangnya berat, ya?
Jadi ada satu, jadi kalau amalan sangat banyak sekali Bapak Ibu yang berbahagia, ya sangat banyak. Masing-masing amalan punya apa ya? Punya keutamaan masing-masing, punya keutamaan yang berbeda-beda. Ya. Kalau dari amalan dengan harta kita, yaitu sedekah itu juga menjadi bagian amal yang menjadi amal yang akan terus mengalir kepada kita terus. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita, ya, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Ya Tuhanku, kalau seandainya kematian ya datang kepadaku, ya kalaupun kematian itu bisa ditangguhkan ya ketika diberikan kesempatan untuk hidup, ya. Jadi mereka itu akan melakukan apa? Ternyata yang dilakukan itu bukan sholat, bukan ibadah puasa, bukan ibadah haji, tapi apa? Pak sodaku. Maka akan saya bersedekah ya Allah. Jadi ini merupakan bagian dari amal yang itu pun merupakan amal yang sangat baik yang harus kita lakukan. Karena amal sedekah ini merupakan amal yang akan terus mengalir terus ya. Idza matabnu adama in qata amalu ila min salasin ya. Sedekah jariah menjadi bagian salah satu amal yang akan terus mengalir ya. Ada juga di hadis lain yang Rasul menyampaikan kepada kita. Ya. Jadi ada dua kalimat yang itu ringan diucapkan, berat di timbangan, dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu. Ya. Jadi kalimat tersebut itu sangat berat sekali, gitu, timbangannya. Sangat berat sekali. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat di timbangan itu ya itu berat sekali, ya berat timbangannya. Maka ya mudah-mudahan kita bisa mengistiqomahkannya tuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu dua kalimat itu, ya. Nah, kenapa? Karena itu merupakan kalimat yang itu berat timbangannya, ya. Dan banyak lagi ya, banyak lagi amal-amal yang itu menjadi bagian amal-amal kita yang kita harus terus istiqomahkan. Ya. Bapak Ibu nanti bisa menggali lagi terkait dengan amal-amal sunnah yang pahalanya berlimpah, itu banyak ya. Yang tadi saya sampaikan salah satunya dengan dua tadi. Yang pertama sedekah, karena sedekah juga menjadi salah satu amal yang Allah sampaikan lewat Al-Quran, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Jadi orang yang meninggal dunia ketika diberikan kesempatan untuk hidup lagi, yang mereka lakukan adalah apa? Akan memperbanyak sedekah. Yang kedua adalah dengan dua kalimat yang ringan diucapkan dan itu berat di timbangan. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu Pak Yan. Ya. Mungkin dicukupkan Pak Yan ya. Ke Pak Ustadz. Ya dicukupkan. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan buat Pak Oti sama Pak Inhadi ini ya mungkin. Nah, masih menerima ini pertanyaan cukup, Pak Ustadz? Ya, cukup Pak Yan. Oh, cukup. Nanti minggu depan disambung ya, lagi. Mangga Pak Ustadz untuk ditutup aja dengan doa. Mudah-mudahan media Zoom ini menjadikan tali silaturahmi kita lebih erat, lebih mengkaitkan dengan penambahan ilmu gitu Pak Ustadz. Ya, mangga Pak Ustadz ditutup aja dengan doa. Ya. Terima kasih Bapak Ibu berbahagia. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kita tutup dengan bersama-sama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Sami ya Basir ya Mujibas saili ya Mujibas. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Amin ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afa indal hisabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wa jununi wa judami wa min asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tubaliguna biha hajjal baitikal haram wa ziyarata fil madinatil munawwarah fi sihatin wa salamatin wa afiatin wa lutfin wa bugil maram. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak yang berbahagia. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa bertemu kembali. Allah berikan kesehatan, berikan kemudahan kepada kita untuk bersama-sama hadir di majelis Zoom ini. Amin ya Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu ya Allah. Diberikan ini ilmu-ilmu yang bermanfaat buat diri kita, Pak Ustadz. Terima kasih untuk para hadirin semua yang telah ada di media Zoom ini. Semoga menjadikan tali silaturahmi bagi kita, menjadikan media ini untuk menggapai ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga atas partisipasinya dari rekan-rekan sekalian yang telah membantu berjalannya acara ini. Hatur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami Pak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.